Baik, selamat pagi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi menyimak cerita pendek. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Natalia Reta Sabtaberek, NIM 22224111, kelas D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, kita masuk kepada pembelajaran. Poin penting. Pertama, pengertian cerpen. Pengertian cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utama. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama bersifat fiktif, yang kedua panjang cerpen kurang dari 10.000 kata, yang ketiga habis dibaca dalam sekali duduk, dan yang keempat memiliki kesan tunggal atau aspek kehidupan, yang kelima bersifat padu, padat, dan insentif, yang keenam terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama, dan yang ketujuh hanya terdapat satu alur saja, dan yang terakhir perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat. Yang ketiga, struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama abstrak, merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkannya menjadi rangkaian peristiwa yang diambil tokoh imajinasi. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengalaman latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, resolusi. Pada tahap ini, pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, koda, merupakan nilai moral yang dapat dipetik pembaca dari sebuah teks. Yang kelima, komplikasi, berisi urutan kajian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, dan dalam tahap ini menunjukkan berbagai konflik. Yang keenam, evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Yang keempat, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik disebut juga unsur-unsur dalam cerpen atau juga struktur cerpen. Unsur-unsur ini terdiri dari tema, sudut pandang, penokohan, latar, alur, dan amanat. Yang pertama, kita mulai dari tema. Tema merupakan pokok cerita atau ide cerita yang mendasari cerita dan umumnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan cara penulis cerpen menyampaikan karyanya dan apakah ia menjadi tokoh yang masuk dalam karyanya dan menggunakan kata ganti orang pertama atau menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting menggambarkan setting yang mendasari peristiwa dalam cerpen tersebut secara keseluruhannya, yang mana berkaitan dengan tempat mana peristiwa cerpen terjadi, waktu, dan suasana. Yang keempat, alur. Alur rangkaian peristiwa dalam cerpen dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama, maju mundur, menceritakan rangkaian peristiwa awal sampai akhir. Yang kedua, alur mundur, menceritakan rangkaian peristiwa dari akhir kemudian berbalik ke awal. Dan yang ketiga, alur campuran, perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat, tokoh atau penokohan. Tokoh yang terdapat di dalam cerpen dan berupa yang pertama, manusia atau aku, kamu, dia, mereka, si A, si B, dan lain tersebut. Sebagai protagonis, antagonis, dan tokoh tritogonis atau tokoh pelerai. Yang kedua, personifikasi atau hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain tersebut yang dimanusiakan. Yang kelima, amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat cerita. Tadi unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik.
disebut juga unsur-unsur di luar cerpen. Misalnya, siapa pengarangnya, kapan cerpennya dibuat, dan bagaimana kreatifnya, dan lain-lain. Yang kelima, kaidah berbahasa cerpen. Apa saja kaidah berbahasa dalam cerpen? Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan kosakata yang menarik, menggunakan majas, menggunakan kalimat deskripsi. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu.